Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat, luar biasa. Ya, kita ketemu lagi di tanggal 21 bulan 5 untuk materi melengkapi apa yang sudah kita terima di kelas yang lengkap yaitu langsung untung. Jadi bagi Anda yang belum ikutan, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ada kelasnya. Silakan diikuti. Setiap bulan kita akan lakukan di 4-5 kota. Dan ini materi untuk memperlengkapi. Ya, karena saya percaya kalau kita terus update, kita terus pikirin gimana saya bisa go 1%, gimana saya bisa jadi pengusaha mandiri, gimana mitra saya juga bisa jadi mandiri, gimana saya bisa dapat penghasilan 2,5 kali UMR, gimana mitra saya bisa punya penghasilan 2,5 kali UMR. Kalau itu ada yang dalam pikiran Anda dan saya percaya pikiran kita akan terus ke bawah agar apa yang kita pikirin itu terwujud, ya, yaitu go 1% sesuai dengan visi perusahaan. Dan malam ini teman-teman, Bapak Ibu, saya akan buka sebelum tadi udah ada yang tanya, apa itu Pak Kemintung? Apa itu Kemintung ya? Itu idiom yang saya bikin. Tapi sebelum ke sana, ini ada satu hal yang mesti kita pahami. Teman-teman lihat di screen yang jadi pekerjaan kita, yang jadi tugas kita, yang jadi aktivitas kita di KK Indonesia, yang menjadi goal atau tujuan kita di awal menjalankan bisnis ini, ketika Anda jadi disitor baru, Anda ditunjukkan slide ini dan Anda dikasih goal atau target, ya. Dan jangan takut dengan goal atau target karena itu hal yang wajar. Anda buka toko, teman Anda buka toko, semua orang buka toko, pasti goalnya pengen laris, ya toh, dan laris itu mungkin dipecah. Saya bulan ini dari toko ini, dari usaha ini, dari warung ini harus dapat 10 juta. Saya goalnya, targetnya bulan ini dari toko ini, dari warung ini 3 juta. Ini hal yang wajar. Ya, jadi ketika kita ketemu satu kata itu yaitu target, jangan sampai langsung, waduh ditarget, waduh berat, waduh, terus akhirnya Anda ngelogro. Lah, seharusnya dengan adanya target, kita sebagai manusia harus bersyukur karena kita berarti sedang dibawa untuk meningkat, untuk maju, untuk jadi berkembang. Oke ya, kenapa kita suruh anak kita sekolah dan yuk jadi 10 besar, yuk jadi 3 besar, yuk jadi ranking 1. Itu target yang diberikan kepada mereka. Dan kita sebagai orang tua, orang dewasa, kita juga mesti ngerti, kita juga harus sadar kalau target itu penting perlu buat kita. Oke ya. Nah, apa yang jadi goal atau target pertama kita di slide yang sering kita lihat adalah dari dua cara kerja, yaitu jual 5 juta dan cari 5 orang, maka goal atau target pertama kita adalah menjadi seorang manajer. Ya, dan manajer penghasilannya kita tambahkan angka 5 jutaan rupiah plus minus. Oke, dan artinya teman-teman ini goal pertama, target pertama kita untuk mendapatkan 5 juta rupiah. Ya, kita tahu tambahan 5 juta cukup membantu gitu. Dan jadi seorang manajer itu sebuah jenjang karir yang disediakan oleh perusahaan. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kita yang selama ini, aduh, aku selama ini bukan siapa-siapa, wah, sekarang punya jenjang karir namanya manajer. Tapi semua itu diawali dari cara kerja di sebelah kiri layarnya. Kalau Anda lihat, jual 5 juta, cari 5 orang. Oke, yuk bisa ketik di kolom komen, jual 5 juta, cari 5 orang. Anda juga boleh bergumam bareng dengan saya, ngomong sampai telinga Anda dengar, jual 5 juta, cari 5 orang. Anda juga mau pakai gerakan boleh. Jual 5 juta, cari 5 orang. Jual 5 juta, cari 5 orang. Oke ya, di kolom komen Anda silahkan chat, jual 5 juta, cari 5 orang. Jual 5 juta, cari 5 orang. Oke, dari dasar ini saya mau Anda perhatiin di layar, ya, jual 5 juta itu sama dengan cari pembeli. Setuju nggak teman-teman? Kalau kita jualan, kita dikasih goal, kita dikasih cara kerja, kita dikasih arahan, kita dikasih step atau langkah untuk kita bisa sukses di bisnis ini. Pertama adalah jual 5 juta. Kita tahu itu sinonim atau sama dengan cari pembeli. Setuju ya? Gitu. Dan kita tahu itu adalah orang.
Nah, saya perjelas sedikit ya, karena kadang-kadang kita itu bingung. Nah, ini yang membuat kita karena nggak jelas jadinya bingung. Cari pembeli itu ya cari orang. Lalu yang kedua adalah cari 5 orang. Nah, kalau cari 5 orang ini lebih jelas sudah subjeknya orang gitu, yaitu orang yang sevisi, yang menjalankan bisnis ini bersama dengan Anda, yang pengen jadi pengusaha mandiri, yang pengen penghasilan 2,5 kali UMR. Itu sevisi teman-teman. Ya, jadi jual 5 juta itu cari orang, dan cari 5 orang itu ya cari orang. Nah, ini saya mau Anda pelan-pelan pahami dulu sebelum kemintung ya. Pahami dulu, pahami dulu. Kalau kita punya arahan sudah sejelas ini, jual 5 juta, cari 5 orang, coba kita sederhanakan dulu. Artinya kita memang dalam bisnis ini kita mencari, oke ya, atau menemukan. Nah, saya pengen Anda dan saya paham dengan kata ini, mencari atau menemukan. Oke, mencari itu sama dengan menemukan. Mencari atau menemukan pembeli, mencari atau menemukan 5 orang sevisi. Nah, saya akan maju lagi teman-teman. Kata, saya share dulu. Kata mencari atau menemukan, yuk coba dipahami biar kita dapat pengertiannya ya. Ini ada sedikit beda. Menemukan versus menemui, ya, atau temukan versus vs temui. Nah, menurut Anda kira-kira ya, menemukan dan menemui atau temukan dan temui, kita ambil satu aja ya, yang bawah aja, yang atas, yang menemukan aja ya, ini aja lah. Temukan vs temui, itu menurut Anda kata itu beda nggak? Ya, kalau kira-kira beda, kira-kira di mana bedanya? Silakan Anda bisa jawab ya. Temukan sama temui itu beda nggak? Nek, menurut saya beda. Oke ya, temukan dan temui itu dua kata yang berbeda. Nah, sekarang kira-kira menurut Anda bedanya di mana? Oke, Bu Wahyu udah jawab beda. Ya, temukan dan temui itu beda. Coba ada yang bisa chat di kolom komen bedanya di mana? Menemukan tidak sengaja, menemui dengan rencana. Good ini. Oke, kita tulis ya. Menemukan itu tidak sengaja. Kalau menemui itu sengaja dengan rencana. Ada lagi yang mau jawab? Ya. Temui, temukan. Oke, silakan. Yuk, aktif ya. Silakan Anda jawab. Itu jadi biar kalau Anda jawab biasanya sebelumnya pasti mikir dulu. Nah, kalau mikir berarti kita pakai nih otak kita. Kalau otak ini sering dipakai, maka akan jadi lebih tajam. Kalau lebih tajam, Anda punya pikiran lebih kuat, maka itu akan sangat membantu untuk bisnis ini. Ayo, ada lagi nggak selain Bu Novi? Menemukan itu tidak sengaja, menemui dengan rencana. Nah, saya tunggu. Temukan versus temui. Itu bedanya di mana? Itu temukan versus temui. Kita kan dikasih tahu, temukan 5 orang sevisi, temukan yang serius, gitu. Terus temukan orang-orang yang memang mau jalankan bisnis ini, nggak usah dipaksa, gitu. Temukan sampai ketemu, gitu. Nah, kalimat yang lain, kata yang lain adalah temui. Yuk, coba kira-kira temukan dan temui. Selain yang sudah Bu Novi bilang atau Bu Novi jawab, yang lain ada yang mau coba jawab? Saya tunggu 1 menit, ya. Saya tunggu 1 menit. Itu coba dipikir dong teman-teman. Ya, waduh Pak, seharian udah mikir banyak, udah banyak yang dikerjakan, masih harus mikir lagi. Anda punya otak kapasitasnya luar biasa. Itu cuma kadang-kadang kita seperti pesan Pak Hendra ya.
Kadang-kadang cuma males mikir aja gitu. Dan gara-gara males mikir ya itu yang membuat kita jadinya nggak punya otak yang lebih bagus. Oke, ada lagi yang mau jawab? Temukan, temui. Di mana bedanya? Wah, ini berapa orang ya? 30 orang yang jawab cuma Bu Novi. Coba ada yang mau jawab nggak? Menemukan secara kebetulan, menui dengan rencana. Ya, sama dengan yang Bu Novi jawab ya. Temukan berarti mencari, menemui berarti mendapat. Temukan berarti mencari, menemui berarti mendapatkan. Oke, Bu Anita. Ada lagi? Nah, lumayan lah dari 30 orang yang jawab tiga. Ya, 1% berarti. Oke, ada lagi Kak? Kalau enggak, saya akan coba bagiin apa yang saya dapat ya. Nah, teman-teman, kita tahu kalau di bisnis ini tadi sudah kita lihat untuk slide-nya, yaitu kita jual 5 juta, cari 5 orang. Oke, Mbak Tri, temukan ada unsur usaha maksimal, kalau temui ada unsur rezeki. Wah, dalam ini. Ya, oke, menemui itu jemput bola. Oke, kalau menemukan itu dilempar bola gitu ya, mungkin maksudnya ya Bu Mel. Nah, coba ya, saya akan coba pelan-pelan. Kata menemui, kata temui, dan kata temukan. Yang saya dapat nih teman-teman ya, kalau temukan orang yang serius, temukan orang yang mau maju, temukan orang yang memang mau sevisi, itu artinya kita usaha. Tuh, yang Bu Lili bilang ya, kita berusaha, kita yang keluarkan effort. Itu betul. Bu Novi bilang, kalau menemui itu dengan rencana, temukan itu dengan rencana. Ya, menemui itu dengan rencana. Nah, yang saya dapat begini teman-teman. Mencari itu dari si subjek itu adalah sesuatu yang belum ada, ya, sesuatu yang tidak ada bahkan. Jadi kita berusaha, berupaya untuk menemukannya. Kita berusaha untuk kita bisa mendapatkannya. Kita melakukan upaya untuk kita itu nemuin. Kalau ini ditambah dengan satu kata misalnya, temukan orang sevisi, berarti belum ada orang yang sevisi. Berarti belum ada orang yang serius, belum ada orang yang cocok. Kalau ditambah dengan kata temukan orang yang hilang, ya berarti memang orang itu nggak ada. Makanya kita perlu mencari atau menemukan ya. Nah, tapi kalau temui itu sebenarnya orangnya sudah ada, subjeknya itu sudah ada. Dan ini yang saya pengen Anda dan saya yuk bareng-bareng pahami, kita ini tidak sedang disuruh menemukan, mencari orang hilang. Oke ya. Ini jadi penting teman-teman kenapa? Lihat ke saya ya. Ini jadi penting kenapa? Karena kalau pengertiannya kita itu mencari, kalau kita pengertiannya itu orangnya belum ada, orangnya bahkan nggak ada, maka itu yang kadang-kadang membuat kita itu mau bergerak itu udah berat duluan. Golein nanti, carinya di mana, bagaimana saya bisa menemukan orang itu, terus apa yang harus saya lakukan agar bisa ketemu dengan dia, itu apa yang mesti saya kerjakan biar saya itu bisa menemukan dia, entah ada di mana, gitu. Tambahnya nanti macam-macam. Itu karena kita nggak sadar bahwa orang yang kita mau cari itu sebetulnya bukan kita sedang berusaha menemukan, bukan sedang cari orang hilang, tapi orangnya sudah ada. Itu kenapa kita seharusnya pakai kata temui. Dan artinya kalau temui sudah ada orangnya. Mulai paham ya di sini ya teman-teman ya. Bagi Anda dan saya mungkin yang selama ini bingung, aku harap nemui sopo ya. Saya mau ketemu siapa ya gitu. Dan bahkan Anda sampai kosong jadwalnya, bingung mau ketemu dengan siapa, dengan penduduk dunia miliaran, dengan penduduk Indonesia ratusan juta, dengan orang yang Anda temui itu puluhan bahkan ratusan setiap harinya, sebetulnya cukup aneh kalau kita bilang
saya nggak bisa jalankan usaha ini. Saya bingung mau ketemu dengan siapa. Padahal setiap hari Anda bisa lihat mata orang, Anda lihat hidung orang, Anda lihat wajah orang, Anda lihat sosok orang itu seliweran. Mungkin bareng-bareng dengan Anda di tempat makan, mungkin di sekitar Anda. Nah, teman-teman, Anda hanya perlu melakukan satu hal saja, masukkan dalam pengertian Anda nggak cari orang hilang. Dan Anda tidak perlu pakai usaha yang gimana gitu untuk menemukan mereka. Anda sudah ada di sekitar mereka, mereka sudah ada di sekitar Anda, dan Anda tinggal melangkah untuk menemui. Contoh, bisnis ini punya peluang dari sisi kesehatan kecantikan. Misal, Anda mau tawarkan produk kecantikan, maka orang-orang yang sudah siap untuk ditemui sudah ada. Ya, dan mereka sudah pasang banner, mereka sudah pasang apa apa ini pengumuman. Mereka sudah pasang ada plakat yaitu salon, tempat rias gitu, yaitu eh, bridal gitu, yaitu make up gitu. Itu orang-orang yang mereka ngerti kalau kita ngerti kalau mereka itu orang-orang kecantikan. Setuju nggak teman-teman? Nah, kita lagi nggak cari atau berusaha menemukan mereka karena mereka sebetulnya sudah ada di sekitar kita. Nah, ini yang kelihatan dulu ya, yang offline yang kelihatan dulu ya. Lalu kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang karena kita punya peluang kesehatan, kita tahu ada dokter, ada apoteker, ada apotik itu sendiri, ada misalnya toko herbal, ada toko obat, ada jamu gitu, bahkan ada komunitas kumpulan orang-orang yang misalnya menderita penyakit tertentu gitu di Surabaya. Saya lewat beberapa kali ada yayasan kanker anak gitu. Terus ada tempat autis gitu, terus ada lagi tempat diabetes gitu yang artinya teman-teman kita sebetulnya cari enggak kita menemukan nggak? Sorry, kita berusaha menemukan nggak? Kita bingung untuk menemukan mereka nggak? Sebenarnya kan enggak. Kita tinggal melangkah untuk menemui. Jadi coba mulai sekarang, konsepnya, pola pikirnya kita rubah. Kalau kita bilang menemukan, mencari, itu kok kayaknya orangnya nggak ada, dan itu yang bikin kita bingung. Tapi kita mestinya ngerti bahwa kita itu tinggal menemui mereka. Soal siap atau nggak siap, soal mereka nantinya mau atau nggak mau, soal mereka akhirnya nanti join nggak join, beli atau nggak beli, itu nomor sekian. Tapi kita dulu menemui mereka. Oke ya, di sesi ini, di pembukaan awal ini, saya mau ajak Anda nih, saya mau ajak Anda bareng-bareng juga. Gitu. Saya juga punya keinginan, komitmen juga untuk kita menemui orang yang sudah ada di sekitar kita. Oke, jadi siapa yang setuju untuk kita setelah ngerti konsepnya, oh saya berarti nggak nyari sebetulnya. Saya nggak coba menemukan, saya nggak lagi bingung untuk gimana caranya agar bisa ketemu dengan mereka, tapi saya hanya perlu menemui mereka. Ya, di posisi mereka, di tempat mereka, di lingkungan mereka, dan itu mungkin dekat dengan kita, saya hanya perlu menemui mereka. Yang jadi masalah kan kadang-kadang enggan, males, malu, takut, ya toh. Mau nemui malu, mau nemui takut, mau nemui males. Nah, ini benar nggak teman-teman? eh, saya pernah ada juga di fase itu. Waduh, mah nemui itu males gitu loh. Meh menemui itu waduh takut nih. Meh menemui itu malu gitu. Nah, kalau Anda sudah ada di pengertian bahwa Anda tinggal menemui saja, semoga ini jadi satu modal, semoga jadi satu dasar untuk Anda sekarang nggak bingung. Yang penting jangan bingung dulu. Nah, orangnya ada, ya orangnya udah ada, dan itu ada di sekitar kita. Kita tinggal temui saja, sudah nggak perlu nyari lagi, sudah nggak perlu bingung untuk nang dio, di mana ya nggak perlu, tapi ada di sekitar kita. Nah, tinggal kita kemauannya dikuatin untuk menemui. Dan nanti prosesnya, ketika kita menemui mereka satu demi satu, orang demi orang, komunitas demi komunitas, instansi demi instansi, kantor demi kantor, arisan demi arisan gitu. Kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang tadi kita bilang sevisi. Oke, dari sini dulu Anda punya dasar mulai disamain ya.
kita nggak bingung cari orang hilang. Kita tinggal temui mereka. Nah, komitmennya apa? Kalau mau bareng-bareng. Satu hari ketemu satu orang. Oke, tinggal temui saja. Ya, mungkin temui komunitas, temui instansi, temui perkantoran, temui orang, satu orang, person gitu ya. Tapi yang penting temui satu demi satu. Ya, dan kalau Anda setuju, ya setelah dapat pengertian, kalau Anda setuju, Anda boleh chat di kolom komen menemui satu orang setiap hari. Oke ya, temui satu orang setiap hari. Bagi yang mau aja, ya setelah dapat pengertiannya dan Anda siap untuk melangkah, Anda tulis dulu. Kan nggak malam ini Anda melangkahnya. Tapi setelah Anda ngerti, oh ya sudah ada disediakan sama Yang Maha Kuasa di sekitar kita. Gitu. Sering kita bilang rezeki ada dua, yaitu didatangi dengan gembira atau dinanti dengan sabar. Kali ini kita datangi, kita temui, ya karena orangnya udah ada, orangnya sudah ada. Soal nanti tiba-tiba Tuhan kirim orang untuk chat kita, untuk datang ke kita itu tambahan. Tapi bagi kita, kita harus tahu rezeki itu ada dua, datangi dengan gembira, dinanti dengan sabar. Oke, datangi dengan gembira. Yuk bareng-bareng temui satu orang demi satu orang, satu komunitas demi komunitas, temui dan kita melakukan bagian kita terlebih dahulu. Oke ya, nanti mungkin ada tiba-tiba yang baru nunggu orang, baru diem gitu, didatangi orang, dijabri orang, dihubungi orang, itu tambahan luar biasa. Tapi bagian kita, temui dulu. Temui dulu. Oke, ini udah banyak yang ngechat nih ya. Temui satu orang. Oke, good Mbak Yanti, Bu Anita Harjo, temui satu orang. Bu Agustina, Pak Agus Triyono, ya, Mbak Tri, itu Cik Lili, itu Bu Kesti Dwi, itu Bu Agustiah, Mbak Ani, ya, ada lagi Bu Wahyu Surtiwi, itu siapa lagi yang mau untuk bikin komitmen belajar ya belajar. Takut malu males, saya percaya masih ada kadang-kadang. Tapi kalau Anda dan saya mau bareng-bareng, ya Anda kan pengen jadi pengusaha mandiri, gitu. Jadi mesti dilatih, mesti mau belajar untuk melakukannya. Dimulai dari ngucap dulu, dimulai dari ngechat dulu, dimulai dari nulis dulu, gitu. Dan nggak apa-apa, Anda nanti ketika mau maju, aduh masih ada takutnya, no problem. Anda mau nemui orang, aduh masih ada malesnya. Anda mau temui orang, masih ada malunya, no problem. Yang penting ada kemauan dulu, tinggal kita bareng-bareng nanti. Yuk maju, maju, maju dan maju. Oke, ada lagi. Terakhir ada Bu Korin, Mbak Cici, temui satu orang. Ada lagi Mbak Endah, Mbak Iis Cahya, good, ya temui satu orang setiap hari. Kalau saya satu orang kayaknya kurang sip, saya langsung tiga orang, bagus gitu. Saya mau langsung 10 orang, tak temui di kantornya, tak temui di arisannya, tak temui di komunitasnya, good gitu. Kemarin saya berusaha juga ketemu dengan satu orang. Ya, ketemu satu orang, akhirnya ketemu satu komunitas. Nah, ini nanti akan jadi cerita yang luar biasa ya. Anda berani dulu. Anda tinggalin malesnya, Anda tinggalin malunya. Yuk berani bareng-bareng. Satu hari ketemu satu orang, kalau 30 hari, anggapan Anda minggu enggak wis gitu. Saya minggu ikut online-nya no problem. Anggap aja 25 hari. Ketemu dengan 25 orang. Anda temui mereka, Anda sharing, Anda bagiin, Anda promosi, Anda demo, pasti akan ada yang nyantol. Ya, ingat ya teman-teman ya. Kalau Anda mau meningkat cepat dalam bisnis ini, yang dibutuhin bukan cuman jualan saja, tapi orang, tim, member baru. Dan saya sedang cukup concern ke arah sana, gimana agar saya bisa membantu Anda untuk bisa tambah member, tambah tim. Ya, salah satunya dengan pengertian ini dulu, teman-teman. Kalau pengertiannya udah sama, gitu, Anda bergeraknya juga bareng-bareng, enak, gitu. Nemui orang itu harusnya enak, gitu. Nah, saya akan maju ke step berikutnya, di mana tadi saya udah sharing ke Anda tentang kemintung. Ya, saya juga baru kepikirannya kata ini baru tadi pagi terus terang. Ya, kemintung. Oke, saya akan share screen lagi untuk Anda. Coba di lihat eh, Kemintung. Bentar. Oke, saya share screen ya. Yang masih mau ngechat boleh
Ini baru dari 32 orang, baru 11-an orang yang mau temui satu orang setiap hari. Yuk silahkan, ya berani dong, gitu. Karena dimulai dari keberanian dulu. Ucapan adalah doa, chat adalah doa, komen adalah doa, dan saya ajak untuk maju. Oke, Anda bisa lihat di screen. Kita tahu kalau kita diajar waktu bikin daftar nama, ya. Kita ngerti, kita mau cari pembeli, berarti orang. Cari 5 orang, berarti juga orang. Oke ya, dan orang itu kita tulis di satu kolom namanya kolom daftar nama. Nah, bagi yang ikut NDT, bagi yang ikut mentoring, 7 hari mentoring, bagi yang Anda rajin untuk ikut pertemuan, Anda akan sering ketemu ini, daftar nama. Di sana ada satu nomor, yang keduanya ada nama, yang ketiganya ada nomor HP, lalu ada di sini adalah FAST. Lalu ada prioritas. Oke ya. Saya nggak akan bahas ini teman-teman. Ya, saya nggak akan bahas yang ini. Tapi saya akan bahas yang tambahan kolom keterangan. Wah, ini akan asik banget. Tolong jangan ngantuk ya teman-teman ya. Jangan ngantuk ya. Karena ingat daftar nama, kalau Anda sudah ikuti di kelas langsung untung atau grup reseller, satu nama itu bisa, mohon maaf nih ya, ngasilin duit banyak. Dari satu orang, satu nama itu, kalau dikelola dengan baik, dia bisa beli KK Life Force, minum Romil, minum SGF, pakai sabunnya Keke, pakai odelnya Keke, pakai bedaknya Keke, pakai pembalutnya Keke. Satu orang ini bisa ngasilin duit banyak. Maka penting untuk kita perhatikan daftar nama ini. Jangan diremehin. Ya, karena daftar nama ini kalau boleh dibilang bahan bakunya kita, ya asetnya kita. Oke, waktu Anda tulis ada nomor 1 sampai 10 misalnya, ada nama A, B, C, D sampai J misalnya. Lalu ada nomor HP 081 sekian 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 terus di sana ada 10 nama yang Anda juga isi FAST-nya. Wah, prioritas satu, prioritas dua, prioritas satu. Saya nggak akan bahas yang ini, tapi saya akan maju ke keterangan. Ini yang tadi saya sudah bilang, sampaikan ke Anda, kemintung. Sorry. Ya, kemintung. Apa maksudnya? Kita sudah dijelaskan, tidak ada satu alat pun yang bisa screening orang ini mau jalan atau enggak di KK. Tapi paling tidak, kita bisa tahu hal yang bisa kita tawarkan ke dia dasarnya apa. Nah, kemintung ini adalah dasar untuk kita bisa menawarkan ke setiap orang dengan lebih tajam, dengan lebih tepat. 100% enggak. Tapi ini screening yang menurut saya akan jadi bagus kalau kita bisa pakai dengan sering. Itu maksudnya kita praktekin lebih sering, nanti akan kita bisa lebih ketemu dengan lebih tepat. Kalau FAST, F itu finansial, A ambisi, S supel, T teachable. Itu screening yang membuat kita nanti akan cepat datang ke dia. Dasarnya cuma itu aja. Tapi menurut saya ini cukup penting, yaitu tentang kemintung, gimana kita bisa mendapatkan orang itu lebih tepat dan kita mau jualin atau tawarin apa ke dia. Yang pertama, kita harus tahu bahwa orang itu akan menerima solusi dari kita berdasarkan apa, teman-teman? Menerima penawaran dari kita, menerima promo dari kita, menerima solusi atau apa yang kita tawarkan dasarnya adalah dari keluhan. Nah, Anda pernah ke dokter, setuju ya? Lalu dokter bilang, keluhannya apa? Dok, saya ini giginya ngilu, senut-senut, pating sengkring, gitu. Itu kata-kata yang biasa Anda ucapkan kalau Anda ke dokter gigi misalnya. Oh, kalau senut-senut, pating sengkring, ngilu, wah berarti obatnya ini. Nah, ketika ada keluhan yang disampaikan, yang Anda tahu dari seseorang,
maka itu sebetulnya adalah satu hal yang penting untuk Anda bisa masuk dari sisi solusi. Ini coba perhatiin ya teman-teman ya. Kita kadang-kadang asal nawari, kita kadang-kadang asal sikat produk, kita kadang-kadang asal kasih peluang gitu. Pokoknya semua dijabri, semua di broadcast, semua di info gitu. Apalagi kita yang sudah ngerti di kelas langsung untung yo, kan sudah posting itu nggak boleh hanya sekedar yang penting sudah posting, tapi kita mesti dalemin lagi dengan interaksi. Nah, interaksi ini salah satu tujuannya adalah ngerti keluhannya mereka. Makanya teman-teman, yuk di poin pertama ini tentang keluhan, Anda siapin telinga, Anda buka mata Anda, pikiran Anda, untuk berani menerima, melihat, mengamati keluhan dari setiap orang yang ada di sekitar mereka. Oke ya, tadi kata kuncinya adalah temui. Dan Anda sudah bisa lihat banyak orang yang Anda bisa temui. Nggak perlu cari. Anda sudah lihat mereka ada di sekeliling Anda. Tinggal Anda mulai pertajam lagi. Yaitu Anda lihat apa keluhan mereka. Dan ini era sosmed, teman-teman. Ini era digital. Anda bisa tahu keluhan mereka tanpa Anda harus tanya. Anda bisa tahu masalah mereka tanpa Anda harus korek-korek gitu. Di mana Anda bisa temukan di sosial media. Yang pertama ya, Anda bisa temukan keluhan mereka di sosmed. Nah, saya ambil contoh langsung. Anda silakan nanti praktekin aja, buka Facebook, IG, atau WA Story Anda. Ini saya ambil contoh, misalnya saya buka Facebook saya ya misalnya ya. Coba di scroll. Itu kenapa kalau kita ajari Anda di kelas langsung untung, waktu scroll itu Anda bisa mulai interaksi di sana. Oke, kita ambil contoh aja ya. Lentera Purnama, cari sepeda listrik yang bisa kredit di mana ya? Ini menurut Anda orang ini punya punya satu hal yang bisa perlu dipenuhi nggak kebutuhannya? Ini udah jelas ya. Dia cari sepeda listrik. Nah, kalau Anda punya sepeda listrik dan dia bilang bisa kredit, ini keluhannya dia, ini masalahnya dia. Anda tinggal penuhi aja. Temui dan penuhi. Setuju nggak teman-teman? Ini kalau Anda usahanya, kerjanya di bidang sepeda listrik dan Anda bisa kreditin, ini udah jelas. Nggak perlu cari-cari orang, bingung, Anda tinggal lihat di sosial media. Nah, kalau ini misalnya, cari suplemen yang lengkap. Anda bisa Anda bisa paham nggak kalau Anda bisa temukan orang-orang yang berkeluh, bermasalah, dan Anda tinggal penuhi kebutuhannya. Oke, ya. Jadi mulai sambil pikirin lagi ya, dipertimbangkan lagi kalau Anda buka sosial media karena Anda lagi mau tawarin produk, Anda mau tawarin peluang usaha, maka akan cukup perlu untuk Anda memperhatikan, menemui orang-orang yang punya masalah seputar itu. Dan itu akan jadi satu hal yang bagus ketika dia butuh, Anda punya solusinya. Dia butuh, Anda punya jalan keluarnya. Oke. Nah, berikutnya misalnya, siapa tahu pas ada banget ini. Kita cari lagi aja misalnya ya. Anda nanti bisa buka untuk apa sosial media Anda. Kene lur ngopi ning RSUD Sidoarjo. Ini tak bahasa Indonesia kan ya. Ke sini ngopi di RSUD. Ini dia lagi di rumah sakit nih. Sendirian aja jagain anakku dirawat. Minta doanya semoga anakku lekas sembuh. Ini kalau Anda tahu dia punya keluhan, dia punya masalah, dan Anda tahu Anda bisa selesaikan keluhan masalahnya, Anda pasti tinggal hubungi dia. Tinggal temui. Saya ambil contoh ya. Ini WA saya. Bentar. WA saya ketik Prima. Nah, ini dia tadi share di grup.
itu istrinya terbaring dan mohon doanya. Terus saya tanya ke dia, kenapa berat? Gitu. Ini istrinya dia, fotonya istrinya dia yang terbaring. Kolesterol sama asam urat, bosku, gitu. Waduh, kakean mangan enak. Kasih waktu nemui, jangan kaku, jangan langsung bat bet satset gitu, jangan. Kadang-kadang ya boleh gitu langsung, tapi Anda bisa lihat sikonnya. Lah kok sampai ke klinik, wong cuma kolesterol sama asam urat, saya bilang gitu kan. Terus di akhir kasih gambarnya, istri gimana? Asam uratnya kemarin angkanya berapa? Kalau mau pakai yang aman, herbal bisa coba ini. Aku tangani cukup banyak yang cocok gitu. Nah, jawabannya kadang-kadang begini ya, kita ketemu jawabannya kadang-kadang, Alhamdulillah sudah membaik bosku, syukurlah. Nah, nanti akan dicat lagi. Tapi dari contoh ini teman-teman, Bapak Ibu, kalau kita tahu konsepnya, kita tinggal temui saja orang-orang yang kita bisa jual lebih tajam dengan melihat keluhan mereka di sosial media, maka sebenarnya Anda tidak akan sembarangan nawarin. Artinya nggak akan sembarangan, Anda akan lebih ketemu dengan orang-orang yang tepat sasaran. Oke? Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, coba dicek di kolom komen. Bisnis yang baik adalah bisnis yang memenuhi kebutuhan orang lain. Saya tak minum dulu. Silakan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang memenuhi kebutuhan orang lain. Kan bisnis yang baik adalah bisnis yang memenuhi kebutuhan orang lain. Dan Anda sudah punya bisnisnya yang baik, Anda punya produknya yang sangat baik, Anda punya peluangnya yang sangat baik, dan itu bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Tinggal Anda mau nggak menemui mereka. Tinggal Anda mau nggak dengerin, perhatiin, amati keluhan mereka. Saya sih nggak ngajak Anda untuk mengeluh, karena kalau Anda ngeluh, nanti orang lain akan lihat itu sebagai peluang. Waduh, akhir bulan duitku entek, itu mengeluh loh teman-teman. Dan orang lain akan tawarkan Anda, yuk bisnis. Nah, sama yang kita lakukan sekarang. Begitu orang lain ngeluh soal keuangan mungkin, soal kesehatan mungkin, itu jadi sebuah hal yang kita perhatiin bisa jadi satu cara untuk ketemu dengan mereka dan memberikan yang lebih tepat, yaitu produk atau peluang. Oke ya, good. Mulai paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong offline, maka seperti yang kita sudah tulis tadi, coba coba temui langsung, temui langsung. Atau ketika Anda lagi ngobrol sama teman, Anda lagi sharing sama teman, lagi kumpul bareng teman-teman secara offline, belajar untuk dengerin, belajar untuk buka apa ini omongan, dan Anda bisa bareng-bareng diskusi dengan mereka, lalu coba pasti akan ada satu titik di mana mereka mungkin keluarkan masalah atau keluhannya. Nah, ini kesempatan Anda untuk bisa menawarkan apa yang kita punya. Itu karena teman-teman sebetulnya kita ini tinggal apa ini istilahnya ya, kita tinggal nge-grab atau tinggal ngambil pasarnya gitu aja loh. Kan kita udah nggak boleh bingung, saya temui siapa, nemukannya di mana, terus caranya gimana, kan nggak boleh bingung itu. Karena yang ada di sekitar kita ini, yang sudah kita temui langsung itu, ketika mereka ngeluh, mau nggak kita langsung siapin solusinya, kita tawarin solusinya, kita sodorkan solusinya. Nah, ini jadi hal yang penting kalau kita mau tawarin lebih tajam, lebih tepat sasaran, lihat dari satu keluhannya mereka. Nah, yang kedua, maju lagi ya teman-teman ya. Yang kedua, min. Min ini adalah minat. Nah, semua orang pasti berminat dengan minatnya sendiri. Ya, semua orang pasti berminat dengan apa yang jadi keinginannya sendiri, tertarik dengan apa yang dia pikirin sendiri, apa yang jadi kesenangannya sendiri. Oleh sebab itu, kita juga ketika ketemu dengan mereka, baik di sosmed maupun langsung, coba mulai belajar menggali minatnya dia. Karena kalau kita bisa menggali minatnya dia, saya percaya kita nanti akan bisa memberi solusi yang lebih tepat. Saya akan gabungin langsung dengan tung, ya. Tung itu adalah untung, keuntungan.
Dan ini teman-teman, saya kasih di urutan nomor 3. Jadi nomor 1 adalah keluhan, 2 minat, yang ketiga adalah keuntungan. Kalau ngomong keluhan, sudah pasti orang itu butuh solusi. Sudah pasti orang itu butuh apa jalan keluar. Gitu. Jadi kalau ngomong keluhan, dia sudah ngomong, mereka sudah cerita, orang itu sudah sampaikan, kita tinggal ambil peluangnya untuk kita sampaikan solusi atau jalan keluar. Tapi untuk nomor 2 dan 3 ini saya kasih urutan nomor 2 dulu minat, nomor 3 keuntungan. Nah, mungkin Anda masih ingat atau mungkin yang baru belum dengar cerita atau kisah saya waktu join KK. Ya, kita bisa tawarkan keuntungan di KK itu banyak. Ya, misalnya penghasilan besar. Wah, penghasilan bisa keluar negeri gitu. Bisa usaha sendiri, usaha pribadi. Bisa nanti dapat aset, tabungan, sehat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita bisa sampaikan KK ini bisa kasih banyak hal, ya penghasilan gede, jalan-jalan ke luar negeri, terus ke tanah suci, terus usaha pribadi, punya aset, tabungan, kesehatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ini nomor 3 ya teman-teman ya. Saya sarankan Anda gali lebih jauh soal nomor 2 yaitu minat. Nah, contoh realnya adalah saya. Ketika 2010 saya ditawari oleh satu teman saya, usaha KK ini, beliau lebih banyak ceritakan tentang keuntungan. Ya, setelah cerita produk sekilas, beliau lebih banyak tawaran ke keuntungan. Pak Dani kalau join di KK bisa dapat penghasilan gede, bisa keluar negeri setiap tahun, bisa nganggap ini memang usaha sendiri gitu dan punya aset, bisa punya tabungan, bisa lebih sehat dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu adalah satu hal yang wajar yang disampaikan ketika kita nawarin usaha kita atau produk kita. Ya kan kita punya produk, punya usaha ini memang manfaatnya gede, jadi Anda bisa sampaikan dengan sangat baik. Tapi teman-teman, tidak semua orang berminat dengan penghasilan. Pada kenyataannya begitu. Tidak semua orang berminat dengan luar negeri. Tidak semua orang berminat dengan aset. Tidak semua orang berminat dengan tabungan. Bahkan tidak semua orang berminat dengan sehat. Itu kita harus tahu dulu apa yang jadi keinginannya mereka secara detail, secara personal. Itu dan itu penting agar setelah kita kasih tahu setelah kita tahu minatnya, kita sampaikan dulu apa yang jadi keinginannya dia. Karena orang yang prospek saya cerita keuntungan, saya bilang saya pikir dulu, enggak dulu deh, gitu. Karena memang waktu itu terus terang berarti kan saya tolak gitu kan, saya juga enggak lagi mikirin ke sana gitu. Tapi lebih tepatnya itu mungkin bukan minat saya. Setengah tahun kemudian beliau datang lagi dengan hal yang lebih tepat, yaitu karena kita udah pernah sekantor bareng, kita udah beberapa kali kerjasama di kantor, dia tahu betul kalau saya ini tukang ngopi. Dan waktu datang yang kedua kalinya, dia bilang ke saya, Pak Dani, ini ada kopi sehat, namanya kopi Tongkat Ali. Gitu. Kopi ini aman untuk ginjal, gitu. Dan ini bisa dibilang kopi yang menyehatkan, gitu, daripada beli kopi di luaran yang mungkin eh, bikin masalah di kesehatan. Nah, begitu dia bilang kopi, itu minat saya, teman-teman. Itu ketertarikan saya, gitu. Maka saya lebih memberikan perhatian dan saya terus terang bisa segera langsung oke gitu. Lalu saya karena masih ingat dulu diceritain tentang keuntungan, saya bilang ke dia, berarti kalau member kan harganya juga jadi lebih murah. Iya, betul. Nah, teman-teman, jadi poin yang penting kita tahu minatnya dia terlebih dahulu. Agar apa yang nanti kita tawarkan bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, sekarang coba kita pikir bentar ya. Kita tulis bareng-bareng ya. KK ini kalau kita ngomong bisa kasih orang apa saja. Sebetulnya bisa memenuhi kebutuhan semua orang kan. Tapi kalau kita tahu nggak semua orang itu bisa tangkap atau terima apa yang kita berikan, maka kita harus bedah satu-satu. Contoh, KK bisa kasih penghasilan. Keke bisa kasih jalan-jalan ke luar negeri. Keke bisa kasih ibadah ke
tanah suci. Ya. Kiki bisa kasih apa lagi? Luar negeri. Kiki bisa kasih apa lagi? Misalnya pengembangan diri, komunitas, keluarga atau saudara. Nah, teman-teman, Anda coba perhatiin ya, biar nanti ketika Anda nawarin, ini lebih pas. Ini kalau dari sisi peluangnya dulu, ya. Ada orang-orang yang memang dia butuh penghasilan. Nah, dari mana Anda bisa tahu minatnya dia adalah di penghasilan? Dari mana Anda bisa tahu minatnya dia adalah di keuangan? Ini jadi hal yang penting. Anda lihat lagi ke sini. Anda tinggal temui mereka, mungkin di sosmednya mereka. Aduh, akhir bulan duit entek. Waduh, akhir bulan dompet kosong. Aduh, kalau saya punya teman yang bisa ngajari jualan, saya bisa dapat tambahan penghasilan. Aduh, pengen punya tabungan. Atau ketika Anda ngobrol dan Anda berbincang dengan dia dan dia bilang, wah, duitku wis entek. Wah, tabunganku nipis. Waduh, aku ada kebutuhan tapi terpaksa harus ngirit. Teman-teman, itu satu hal yang jadi minatnya mereka. Ingat ya, itu satu hal yang jadi minatnya mereka. Oleh sebab itu, ketika Anda udah temukan orang-orang yang ngomong soal hal Anda ini jadi penting nih. Catat di keterangan. Nah, ini yang tadi kita maksud. Keterangan ini akan jadi satu hal yang kalau misalnya Bu A, Bu A ini nomor handphonenya sekian, Anda tambahkan di keterangan. Bu A ini butuh bisnis. Bu A ini butuh uang. Bu A ini butuh penghasilan. Nah, kalau Bu A ini Anda tahu dia butuhnya bisnis, uang, dan penghasilan, maka langkahnya gimana? Maka langkahnya apa? Anda lebih banyak ngobrol, lebih banyak kasih, lebih banyak kirim, lebih banyak temui dia, dan bahas seputar ini. Mungkin Anda nggak perlu promo, Bu, ada cek kesehatan. Mungkin Anda nggak perlu sampaikan, Bu, ada training facial. Mungkin Anda nggak perlu sampaikan, Bu, ada promo produk. Ingat, beri orang itu sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dan kalau Anda udah punya catatan tentang ibu ini, dia butuhnya adalah uang, butuhnya penghasilan, butuhnya bisnis, maka kalau Anda terus kasih dia info tentang, Bu, besok ada Bu, penjelasan tentang bisnis, Bu. Bu, saya ajak yuk untuk jualan pembalut. Bu, saya ajak yuk untuk nambah penghasilan. Ini ada kesempatan nih Bu jadi reseller. Anda terus kasih tahu itu, maka itu akan lebih membuat dia seharusnya bisa cepat closing. Karena ingat ya, itu minatnya dia. Itu yang jadi ketertarikannya dia. Maka wajar Anda kalau misalnya presentasi, Anda nawarin ada promo, walaupun kita tahu nih, contohnya aja ya. Kita tahu siapa yang nggak butuh ini teman-teman. Misalnya ya jalan-jalan ke luar negeri, siapa yang nggak pengen? Saya rasa semua orang pengen. Saya rasa loh ya, semua orang pengen. Kita juga promonya bagus. Jual 18 paket bisa keluar negeri gratis itu. Sekali keluar negeri bisa setiap tahun keluar negeri. Itu kan satu hal yang sebetulnya kita ngomong dari sisi keuntungan toh. Yang ketiga ini kan keuntungan. Tapi terus terang ya ada orang-orang itu yang nggak minat diajak keluar negeri itu nggak minat. Sebagai contoh yang saya tahu yang ikut Zoom malam hari ini adalah Pak Agus Triyono. Waduh, bolak-balik saya ajak itu wah, memang nggak terlalu minat itu, tapi minatnya dia di mana? Duit. Bener nggak Pak Agus Triyono? Ya, jadi saya memang nggak terlalu ngajak Pak Agus ini untuk keluar negeri, tapi golek duit, golek duit, golek duit gitu. Nah, teman-teman akan ada orang-orang yang coba kita lihat siapa yang ngechat ini. Yang ngechat Pak Agus, nggih Pak. Karena saya tahu dan minatnya itu di sana gitu. Jadi saya pun nggak perlu untuk ngotot untuk kamu udah dapat tiket harus keluar negeri gitu atau saya ajak berjuang untuk keluar negeri nggak usah gitu. Jangan sampai
Kalau bukan minatnya dia, terus kita paksain, akhirnya jadi gelut, akhirnya jadi ribut gitu. Tapi Anda akan temukan orang-orang yang seneng banget ke luar negeri. Kalau udah ngomong dolan, kalau udah ngomong ewir, kalau udah ngomong ke luar negeri, seneng banget nih itu. Dan dia siap berjuang. Contoh yang ada di Zoom malam ini yang seneng dolan adalah Mbak Fitri Yuliana. Bener nggak Mbak Fit? Ya kalau udah ngomong luar negeri, ngomong dolan itu, wah seneng banget nih foto-foto, bikin video, terus ngevlog gitu, seneng banget nih gitu. Pokoknya yang penting luar negeri gitu. Nah coba saya pengen tahu siapa yang ngechat Mbak Fitri, leres, gitu. Betul gitu. Nah itu kenapa? Kalau Anda udah temuin, ini misalnya prospek ya, Anda udah temui orang itu pengennya keluar negeri, sudah Anda kasih info keluar negeri, Bu, jual 18 paket bisa keluar negeri. Saya ajari caranya, saya ajari demonya. Yuk bareng-bareng golek. Itu akan membuat dia itu makin, karena itu minatnya dia, teman-teman. Anda nggak terlalu capek untuk ngotot ngajak dia. Itu nggak terlalu capek keluar banyak tenaga untuk ngarahin, karena itu sudah minatnya dia. Oke ya, ke tanah suci, pengembangan diri. Ada loh orang-orang yang join KK itu, saya udah beberapa kali ngomong ke saya langsung, saya itu senang di KK itu pengembangan diri ilmunya. Ya, nggak ada di Zoom, tapi saya boleh sebut namanya adalah Pak Wakid dari Probolinggo. Ya, dia udah ngomong dengan saya, ilmu yang dimiliki oleh KK saya terapkan di kantor saya. Kebetulan dia tugas di koperasi di satu batalion di Probolinggo. Dan yang saya tahu juga ada satu ibu-ibu yang juga suka dengan Keke karena salah satunya pengembangan dirinya. Makanya sering beliau bilang, ilmunya saya pakai Pak di pelayanan saya, di komunitas saya. Namanya adalah Bu Naufi. Betul nggak Bu Novi? Ilmunya pengembangan dirinya bagus ya. Gitu. Jadi kita bisa bagikan ini bukan hanya di bisnis kita, tapi juga di kehidupan pada umumnya. Ada juga yang senang dengan komunitas itu, wah komunitasnya senang positif gitu, orangnya itu happy gitu. Yes gitu Bu Novi, orangnya tuh happy gitu dan saya senang di ini kayak ketemu keluarga, ketemu saudara. Mungkin bagi Anda yang senang dengan Keke karena komunitasnya, karena keluarganya boleh chat di kolom komen saya gitu. Wah, memang mentornya juga humble gitu, terus kekeluargaan gitu, terus ngobrolnya juga enak gitu, diterima sebagai saudara komunitas dan ini menyenangkan Pak gitu. Karena memang kadang-kadang orang itu cari kerja itu salah satunya adalah lingkungannya ya. Kerjanya mungkin uangnya banyak gitu, kerjanya mungkin produknya bagus, kerjanya mungkin juga gajinya gede, tapi kalau lingkungannya nggak bagus, komunitasnya atau nggak suasananya nggak oke, kok rasanya juga nggak enak loh dapat duit tapi tiap hari ono sing nesuan, ono sing nggak enakan gitu. Nah coba saya lihat siapa yang chat. Wah saya, waduh thank you ya, itu saya juga merasa senang di komunitas ini, di keluarga ini, di persaudaraan ini. Nah teman-teman, ini jadi satu bekal untuk ketika kita prospek, yuk kita terapkan ya. Anda sudah tahu ketemu orang itu dia minatnya di mana. Contoh, begitu Anda ketemu dengan orang, Anda presentasi, Anda ngobrol, atau Anda ketemu dengan dia di sosial media, dan dia punya keluhan tentang organ kewanitaan, maka apa yang akan lebih sering Anda tawarkan? Anda nggak apa-apa, saya kirim broadcast atau kirim konten SGF, Anda nggak sampaikan ke dia nggak apa-apa. Mungkin Anda nggak paham kalau SGF itu juga bisa untuk membantu masalah organ kewanitaan, tapi nggak apa-apa. Dia butuhnya nates nih Pak. Gitu. Anda cari konten-konten tentang nates, testimoni tentang nates, hal-hal yang berhubungan dengan organ kewanitaan dari sisi nates, Anda sampaikan ke dia. Nggak apa-apa. Yang penting dia terus Anda temui dan itu minatnya dia. Anda temui dan itu minatnya dia. Makin sering Anda temui dan itu minatnya dia, maka makin akan lebih kuat atau lebih cepat dia untuk bisa closing di situ. Ya, dan teman-teman itu juga yang perlu kita lakukan, tulis keterangan dari setiap nama yang sudah Anda pernah ajak ngobrol. Dia minatnya di mana ya? Pak B sekarang. Setelah Bu A, dia butuhnya bisnis, sekarang Pak B. Ternyata Pak B ini dia senang tentang stamina. Nah, Anda bisa sampaikan produk-produk untuk stamina. Ya, wah, dia.
tukang nge-gym. Wah, dia ini atlet ternyata olahragawan gitu. Anda bisa kasih tahu tentang stamina. Misalnya, jelas Anda kasih Romil, Anda kasih SGF, Anda kasih lagi apa? Untuk SOD misalnya. Anda kasih kopi tongkat ali. Nah, ini untuk stamina. Anda kasih ada VP. Nah, teman-teman, Anda nggak perlu kasih ke dia produk kecantikan. Ada dikirimi atau ada konten tentang apa ini bedak itu nggak perlu disampaikan ke dia nggak apa-apa gitu. Dan Anda perlu temui dia berdasarkan minatnya dia. Kalau keuntungan saya percaya Anda pasti akan bisa segera sampaikan. Saya ngapain Mas? Harus minum Romil misalnya. Anda kasih tahu karena Anda tahu minatnya dia di stamina, kebugaran, badannya bagus, bebas racun gitu, Anda kasih Romil untuk detox. Nah, Anda waktu ditanyai kenapa harus minum Romil, Anda kasih tahu keuntungannya. Oh, jauh lebih hemat daripada yang lain, daripada minum 40 buah, mendingan ini aja satu gelas isinya 40 buah, Mas, gitu dan sebagainya dan sebagainya. Anda paham ya, teman-teman ya? Itu kenapa saran saya memang ketika Anda simpen nomor handphonenya seseorang, Anda tambahkan Nates, SGF, produk misalnya ya, atau sesuai dengan minatnya dia. Ini saya buka lagi untuk WA saya ya. Ini kalau saya ngisi atau nulis nama, contoh aja ya. Nates. Nah, ini Nates. Ini saya ajak dia untuk bahas atau terima broadcast atau terima chat dari saya tentang Nates. Ya, untuk besok saya mau ajak mereka untuk bisa jadi reseller Nates gitu. Tapi saya tahu orang-orang ini aja yang saya kasih japrinya, orang-orang ini aja yang saya kasih kontennya. Nggak semua orang saya kasih konten tentang untuk jadi reseller Nates, untuk dapat testimoni Nates, nggak semua orang gitu. Karena saya tahu kalau dia minatnya bukan di Nates, itu saya paksain dulu untuk dia produk lain gitu, itu jadi masalah. Nanti teman-teman, Anda akan sampai di tahap pengembangan seperti yang kemarin kita sharing ya. Setelah satu orang ini pakai Nates, berarti kan udah beres tuh. Setelah orang ini pakai Nates, dia udah makin percaya, beli berulang jadi pelanggan, baru Anda bisa masukin produk lain. Bu, kita udah apa tahu kalau Bu, Anda udah terbantu, Anda udah punya testimoni yang bagus tentang Nates nih, organ dalamnya udah oke, Bu. Tapi sehat itu kalau bisa bukan hanya dalamnya aja, Bu, luarnya juga tuh. Maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gimana, Mbak? Gitu. Maksudnya gimana, Dek? Gitu. Dalamnya dirawat, luarnya dirawat juga, Bu. Kita punya klinik, kita ada produk kecantikan, kita ada cek kesehatan, cek kulit, Bu. Kita ada produk untuk buat wajah Anda jadi lebih oke gitu. Jadi cantiknya itu dalam dan luar, cantik luar dalam gitu, cantik atas dan bawah, Bu, gitu. Wah, bisa aja kamu, Mas. Itu setelah minatnya didapat, Anda bisa temukan atau ciptakan minat-minat berikutnya. Nah, ini kalimatnya ada teman-teman ya. Temukan dulu minatnya dia, lalu ciptakan minat berikutnya. Wah, ini oke nih ya. Temukan dulu minatnya dia, lalu ciptakan minat berikutnya. Ya, kalau Anda udah buat dia temukan minatnya dia, dia memang bermasalah organ kewanitaannya, Anda kasih solusinya sesuai dengan minatnya dia sudah pakai, dia udah cocok, terbantu, makin sehat, bebas dari keputihan, bebas dari bau, dia jadi pelanggan, Anda ciptakan minat berikutnya. Bu, ini ada produk fashion, produk apa ini eh, dari Keke yang juga sama supplier dari pembalut Nates. Jadi kalau Ibu udah pakai Nates itu luar biasa. Ini produk dari Keke, produk fashion yang akan membuat Ibu itu jadi lebih cakep, lebih bertenaga, lebih sehat tanpa obat. Itu namanya KK Life Force. Nah, jadi menciptakan minat berikutnya. Anda tunjukin videonya, Anda tunjukin fotonya yang seri Rose Gold gitu. Waduh, cantik banget Ibu. Ini udah luar biasa ini Bu. Anda berikan testimoninya, Anda kasih demonya. Itu menciptakan minat yang baru. Nah, jadi teman-teman, malam ini itu yang moga-moga ya kita bisa sama-sama ngerti. Kita sebetulnya nggak sesulit yang kita pikir, gitu ya. Kenapa saya bisa bilang gini? Sebetulnya nggak sesulit yang kita pikir karena yang pertama, Anda tidak cari orang hilang.
Ya, Anda hanya perlu temui. Dan ketika Anda berani, nggak takut, nggak malu, nggak males, nggak takut, nggak malu, nggak males untuk menemui mereka, baik di online maupun di offline, Anda akan temukan keluhan. Anda akan temukan minat. Dan Anda akan bisa temukan atau bagikan keuntungan. Oke, ini simpelnya ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi ya. Anda tidak cari orang hilang, Anda tidak usah bingung cari orang di mana. Itu ada di sekitar kita, mereka bareng-bareng dengan kita, mereka juga ada di handphone Anda, di sosial media Anda. Jadi Anda tidak sedang cari, Anda tidak sedang berusaha menemukan sesuatu yang nggak ada, tapi Anda tinggal temui. Oke, Anda berani tidak takut, tidak malu, tidak malas. Anda berani menemui, Anda temui satu hari satu orang, Anda temui secara offline satu hari satu orang, Anda akan bisa temukan keluhannya mereka dan Anda punya solusinya. Anda bisa temukan keluhannya mereka, Anda punya solusinya. Anda bisa temukan minatnya mereka, dan Anda bisa berikan apa yang jadi minatnya mereka. Mereka minat untuk wajahnya lebih cantik. Mereka minat untuk badannya lebih oke. Mereka minat untuk giginya nggak penuh dengan karang. Mereka minat untuk bisa BAB setiap hari. Mereka minat untuk anunya nggak bau. Mereka minat untuk matanya nggak jadi bermasalah karena radiasi. Mereka minat untuk dapat duit. Mereka minat tentang tabungan. Mereka minat tentang umroh. Mereka minat tentang dolan ngelayap ke luar negeri. Mereka minat tentang pengembangan diri. Dan Anda punya solusinya. Dan ketika mereka ditemui, Anda temui mereka, mereka bisa dapat keuntungan dari Anda. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, ini yang bisa saya bagi untuk malam hari ini. Yuk, ilmu sebagus apapun, kalau Anda nggak praktekin, pelajaran seoke apapun, kalau kita nggak praktekin, akan tetap jadi pelajaran saja. Jadi saya ajak yang sudah berani untuk berusaha temui satu hari satu orang, temui satu hari satu orang, yuk dipraktekin bareng-bareng secara offline. Anda online juga bisa temui, bukan di broadcast, bukan di grup, bukan di posting saja story, tapi Anda temui japri langsung, ajak ngobrol. Ya, ini saya buka satu lagi ya, mungkin untuk bisa pelajaran untuk Anda. Tadi saya juga temui satu orang yang saya eh, kasih info juga. Bentar. Bu Mei namanya. Nah, ini saya ajak untuk nge-zoom, ya toh. Terus saya bilang siapa tuh bisa ikutan. Jadi jangan begitu dikasih keren gitu terus Anda cukup selesai gitu jangan gitu. Siapa tahu bisa ikutan Bu gitu. Terus dia bilang gini teman-teman, Mas Dani, aku ini ibu rumah tangga biasa yang awal soal bisnis, apalagi soal digital, aku nggak ngerti apa-apa dan juga aku orang yang secara ekonomi itu di bawah garis kemiskinan. Anda bisa ngerti nggak? Ini keluhan bukan teman-teman. Ini keluhan bukan. Saya awam soal bisnis. Saya nggak ngerti apa-apa. Secara ekonomi di bawah garis kemiskinan. Ini keluhan bukan? Ini keluhan. Oke ya, ini keluhan dan ini yang barusan kita bahas. Saya segera kasih tahu dia. Nah, justru saya bikin kelas ini memang untuk membantu masyarakat yang butuh tambahan penghasilan. Dan kebanyakan terus terang ibu-ibu kok. Emang nggak boleh ibu-ibu rumah tangga biasa punya bisnis dan uang banyak. Lalu dia jawab, ya pengen atuh. Tapi saya sudah tua, Mas. Ini keluhan bukan teman-teman. Sudah tua. Kalau diajar udah lemot. Gitu. Nah, baiklah. Saya cuma bagi info, siapa tahu butuh tambahan penghasilan. Ya siapa yang nggak butuh, Mas? Gitu. Tapi susah. Piye carane ya? Nah, caranya monggo disimak dulu. Besok kita jelasin. Nggih, saya coba nggih. Teman-teman, semoga apa yang saya sajikan, yang saya juga contohkan, ini real ya. Saya juga terus berusaha menghidupi. Saya pengen juga ketemu orang yang tepat. Saya nggak mau asal broadcast, asal ngechat, asal sampaikan keuntungan. Kita juga sama-sama belajar bareng-bareng teman-teman. Saya juga praktek, saya juga pelajari, saya juga praktek, saya juga pelajari. Saya berharap Anda juga
Jangan males untuk belajar, jangan males untuk praktek. Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk praktek. Jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk praktek. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk malam hari ini. Saya ajak semuanya untuk praktek karena Mei ini betul-betul jadi Mei yang amazing kalau Anda bisa terus lakukan apa yang jadi visinya dari KK. Anda adalah pengusaha mandiri, Anda adalah orang-orang yang bakal terima penghasilan puluhan juta, tinggal Anda mau lakukan, lakukan, lakukan. Kendalikan rasa takut, rasa malas, rasa malu. Kendalikan terus teman-teman. Tidak ada pengusaha yang tidak ngalami ini. Semua pengusaha awalnya juga mungkin takut, takut kalau bangkrut, takut kalau nggak berhasil. Mungkin malu, aduh malu nih saya mulai merintis, saya baru jalankan malu gitu, nggak ada yang ngerti saya, nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, gitu malu mungkin. Mau nawarin juga malu nanti kalau dipikiri gimana-gimana gitu. Atau mungkin males gitu. Ini semua orang juga ngalami. Banyak pengusaha yang juga males gitu. Awalnya juga mereka nggak rajin, awalnya juga mereka bukan orang yang konsisten gitu. Tapi mengendalikan takut, malu, dan males itu yang membuat kita bisa nanti jadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Oke, teman-teman ya. Jadi saya ajak, mari kita sama-sama praktek, mari kita sama-sama berjuang, karena hidup Anda yang hanya satu kali adalah hidup yang luar biasa. Saya Dani Lisnanto, selamat malam semuanya, salam hebat, luar biasa.